Suatu malam, rekening bank mantan hacker ini diblokir karena transaksi ilegal yang tidak ia lakukan. Untuk membersihkan namanya, ia harus kembali menjadi hantu yang paling ditakuti di dunia maya. Archangel. Ini adalah kisah Bayu. 5 tahun lalu. Ia adalah seorang peretas legendaris. Kini, ia adalah seorang ayah dan suami yang hanya ingin hidup normal dan damai. Tapi masa lalu punya cara untuk kembali menghantui. Saat seluruh tabungan keluarganya dibekukan, dan pihak bank justru menuduhnya sebagai pelaku, Bayu sadar bahwa jalur hukum tidak akan menolongnya. Ia hanya punya satu pilihan, menyalakan kembali laptop tuanya, dan memburu pelaku sebenarnya dari dalam bayang-bayang. Bisakah ia membersihkan namanya tanpa harus mengorbankan keluarga dan kebebasannya? Tonton terus. Dan kalau kalian suka cerita thriller teknologi yang cerdas, jangan lupa subscribe. Namaku Bayu. 5 tahun yang lalu, aku mengubur masa laluku dalam-dalam. Di antara barisan kode biner yang tak berujung. Nama samaran, Archangel. Reputasiku di dunia bawah tanah digital, dan semua jejak kelam telah aku hapus. Kini, duniaku adalah rumah susun sederhana ini, dengan pemandangan jemuran tetangga dan lalu lintas Jakarta yang abadi. Duniaku adalah senyum Rani, istriku, saat aku pulang kerja. Duniaku adalah tawa putri kecil kami, Maya, saat aku mengajarinya menggambar di tablet tua. Aku telah menukar adrenalin dari meretas sistem keamanan bank dengan kedamaian dari secangkir kopi pagi buatan istriku. Dan aku tidak pernah sebahagia ini. Aku kini bekerja sebagai konsultan keamanan siber lepas. Pekerjaan yang jujur, menggunakan keahlian lamaku untuk tujuan yang baik. Aku membantu perusahaan kecil melindungi data mereka, menambah lubang-lubang keamanan yang dulu sering aku manfaatkan. Ini adalah caraku menebus dosa. Setiap bulan, aku mentransfer penghasilanku ke rekening tabungan bersama kami. Melihat angka-angka itu bertambah secara halal adalah sebuah kepuasan tersendiri. Kami menabung untuk uang muka rumah, untuk sekolah Maya, untuk masa depan yang bersih, masa depan yang jauh dari beang-beang masa laluku. Malam itu, aku sedang di minimarket dekat rumah, membeli susu untuk Maya. Antreannya panjang, dan aku sedikit lelah. Saat giliranku tiba, aku menyerahkan kartu debitku dengan santai. Tapi kasir itu mengembalikannya. "Ditolak, Pak," katanya pelan. Aku sedikit terkejut. Mungkin ada gangguan jaringan. Aku memintanya untuk mencoba lagi. Ditolak lagi. Orang-orang di belakangku mulai berbisik. Aku merasa wajahku memanas karena malu. Aku akhirnya membayar dengan sisa uang tunai di dompetku. Sepanjang jalan pulang, pikiranku tidak tenang. Tidak mungkin saldoku tidak cukup. Di rumah, aku langsung membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Jantungku berdebar kencang saat aku mencoba untuk login. Sebuah notifikasi berwarna merah menyala di layar. "Akun Anda diblokir atas perintah bank," begitu bunyinya. Di bawahnya ada tulisan kecil terkait dugaan aktivitas transaksi ilegal. Darahku terasa dingin. Kata ilegal itu seperti hantu dari masa lalu yang datang kembali untuk menertawakanku. Keesokan paginya, aku sudah berada di kantor cabang bank tempatku menabung. Suasananya ramai dan dingin oleh pendingin ruangan. Aku mengambil nomor antrean dan duduk menunggu. Setiap menit terasa seperti 1 jam, pikiranku dipenuhi skenario-skenario terburuk. Aku melihat para pegawai bank yang sibuk. Salah satunya adalah seorang pria muda yang tampak ramah bernama Dharma. Ia melayani nasabah dengan senyum profesional. Aku hanya berharap masalahku bisa selesai dengan cepat hari ini. Aku butuh uang di rekening itu untuk membayar sewa rusun. Nomorku akhirnya dipanggil. Secara kebetulan, aku dilayani oleh Dharma. Ia menyambutku dengan ramah dan menanyakan masalahku. Aku menjelaskan situasinya dengan suara yang kuusahakan tetap tenang, meskipun tanganku sedikit gemetar. Dharma mengetikkan data diriku di komputernya. Senyum ramahnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi serius dan prihatin. Ia menatap layarnya, lalu menatapku, lalu kembali ke layarnya. Keheningan itu membuatku semakin cemas. "Mohon ditunggu sebentar, Pak Bayu," katanya, lalu berjalan ke ruang belakang untuk berbicara dengan manajernya. Aku bisa melihat mereka berbicara serius.
dari balik kaca. Aku merasa seperti seorang terdakwa yang sedang menunggu vonis. Dharma kembali ke mejanya, wajahnya tampak tidak enak. Begini, Pak Bayu, mulainya dengan hati-hati. Menurut catatan kami, rekening Bapak diblokir oleh kantor pusat. Ia menjelaskan bahwa ada transaksi dalam jumlah sangat besar yang masuk dari luar negeri, lalu langsung ditransfer lagi ke beberapa rekening lain. Aku tertegun. Itu tidak mungkin, kataku. Saya tidak pernah melakukan transaksi seperti itu. Dharma menatapku dengan pandangan campur kasihan dan curiga. Ini prosedur, Pak. Kami harus memblokirnya selama investigasi dari pihak berwenang, katanya. Aku mencoba membantah, menunjukkan mutasi rekeningku yang normal dari ponsel. Tapi suaraku hilang di antara tumpukan formulir dan aturan birokrasi yang kaku. Aku diusir secara halus. Diminta untuk menunggu panggilan dari pihak bank yang entah kapan akan datang. Aku berjalan keluar dari bank dengan perasaan hancur. Bukan hanya karena kehilangan akses ke uangku, tapi karena aku dituduh melakukan kejahatan yang persis seperti yang dulu aku lakukan. Masa laluku yang kukira sudah terkubur, kini bangkit untuk menelanku hidup-hidup. Di rumah, Rani mencoba menenangkanku, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Ketakutan bahwa Archangel telah kembali. Aku tahu, menunggu investigasi resmi adalah sebuah kemustahilan. Namaku, dengan riwayatku, pasti akan langsung menjadi tersangka utama. Malam itu, setelah Rani dan Maya tertidur, aku masuk ke gudang kecil kami. Aku membuka sebuah kotak kardus tua yang tersembunyi di bawah tumpukan barang bekas. Di dalamnya, terbungkus kain sarung, ada laptop lamaku. Bukan laptop kerja, tapi senjataku dari duniaku yang dulu. Dengan tangan gemetar, aku membuka laptop itu dan menekan tombol power. Sistem operasinya bukan Windows atau MEC, melainkan sebuah distro Linux yang sudah kumodifikasi total. Layar hitam dengan baris-baris, perintah berwarna hijau menyala, menyambutku kembali ke kegelapan yang telah lama aku tinggalkan. Jari-jariku terasa kaku di atas keyboard mekanikal yang sudah lama tidak tersentuh ini. Perintah-perintah baris kode yang dulu kuhafal di luar kepala, kini harus kuingat kembali satu persatu. Aku membuka terminal, dan layar hitam legam itu seolah menatapku balik, menantangku. Ini adalah proses membangkitkan hantu. Hantu yang tak lain adalah diriku sendiri, Archangel. Aku mulai dengan langkah pertama, membangun kembali bentengku. Aku mengaktifkan VPN berlapis, menyamarkan alamat IP-ku melalui serangkaian server di seluruh dunia. Aku membersihkan semua cache dan cookies dari laptop tuaku. Di dunia digital, menjadi tak terlihat adalah pertahanan terbaik. Rani terbangun dan berjalan ke ruang tengah, menatapku dengan cemas. Ia melihat layar yang penuh dengan kode-kode aneh. Bukan lagi program kerjaanku yang biasa. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi aku tahu tatapan itu. Itu adalah tatapan takut. Takut aku akan kembali tersesat dalam kegelapan. Hanya untuk kali ini saja. Bisikku padanya, lebih pada diriku sendiri. Setelah ini selesai, aku janji. Rani hanya mengangguk pelan, lalu membuatkanku secangkir kopi hitam pekat. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Target pertamaku bukanlah bank, melainkan diriku sendiri. Aku harus tahu persis apa yang terjadi pada rekeningku. Aku tidak bisa menembus sistem utama bank dari luar. Itu mustahil. Tapi selalu ada celah, selalu ada pintu belakang yang terlupakan. Aku menemukan sebuah celah kecil pada portal nasabah, versi lama yang belum ditutup. Dengan beberapa trik rekayasa sosial sederhana, aku berhasil mendapatkan akses tingkat rendah. Cukup untuk melihat log transaksi rekeningku secara mentah, tanpa antarmuka aplikasi yang cantik. Di sanalah aku melihatnya. Skemanya terlihat jelas di depan mataku. Sebuah teknik pencucian uang klasik, cepat dan efisien. Sejumlah besar dana masuk dari sebuah akun di Siprus, lalu dalam hitungan detik dipecah dan dikirim ke belasan rekening baru di Indonesia. Rekeningku hanya digunakan sebagai jembatan sesaat. Mereka sengaja memilihku karena masa laluku. Aku yakin itu. Jejak digitalku sebagai Archangel mungkin sudah kuhapus, tapi tidak akan pernah banner-banner hilang dari catatan pihak berwenang. Seorang mantan peretas adalah kambing hitam yang sempurna
untuk sebuah kejahatan perbankan. Pagi itu, saat aku masih terjaga di depan laptop, pemilik rumah susun datang mengetuk pintu. Wajahnya yang biasanya ramah, kini terlihat masam saat aku meminta waktu tambahan untuk membayar sewa. Aku harus menelan ludah dan rasa maluku yang mendalam. Aku berjanji akan membayarnya minggu depan. Sebuah janji yang aku sendiri tidak tahu bagaimana cara menepatinya. Di dapur, aku melihat Rani dengan canggung meminjam sekilo beras dan beberapa butir telur dari tetangga sebelah. Pemandangan itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Penghinaan di dunia nyata ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan transaksi ilegal dari bank. Ini adalah tentang perut anakku, tentang atap di atas kepala keluarga kami. Rasa marah dan putus asa memberiku kekuatan baru. Aku tidak akan membiarkan keluargaku menderita karena perbuatan orang lain. Aku harus masuk lebih dalam. Aku harus menemukan siapa oknum di dalam bank yang telah menjebakku. Aku kembali ke laptopku, kini dengan tekad yang membara. Aku tidak lagi ragu-ragu. Aku menemukan sebuah kelemahan pada jaringan Wi-Fi internal untuk para pegawai bank. Sinyalnya lemah, tapi aku bisa menangkapnya dari kafe kecil di seberang kantor cabang. Aku duduk di sana berjam-jam, hanya memesan segelas es teh. Laptopku tersembunyi di dalam tas. Setelah beberapa jam mencoba, aku berhasil. Aku berhasil menembus lapisan keamanan pertama. Aku kini berada di dalam jaringan internal bank, sebuah tempat yang terasa sangat familiar bagiku. Aku bisa melihat log aktivitas para pegawai. Aku tidak mencari data nasabah. Aku mencari jejak anomali di sekitar waktu transaksi ilegal itu terjadi. Aku menemukan sebuah log aktivitas yang aneh. Seseorang telah menggunakan akses level manager untuk menonaktifkan protokol keamanan sementara. Tepat 3 menit sebelum transaksi itu terjadi, aku melacak ID pegawai yang melakukan perintah itu. Itu bukan IT manager, melainkan IT pegawai layanan pelanggan biasa. Seseorang telah mencuri akses, atau seseorang telah diberikan akses. Aku menjalankan program sederhana untuk mencari profil dari IT pegawai tersebut. Sebuah foto mulai termuat di layarku, baris demi baris. Wajahnya sangat kukenal. Dengan senyumnya yang ramah dan profesional, dia adalah Dharma, pegawai yang kemarin menatapku dengan penuh simpati palsu. Dialah pelakunya. Aku melakukan pencarian cepat di media sosial atas namanya. Profilnya terbuka untuk publik. Aku melihat foto-foto gaya hidupnya yang mewah, jam tangan mahal, makan malam di restoran mewah, dan sebuah mobil sport sewaan. Semua hal yang jauh di luar jangkauan gaji seorang pegawai bank biasa. Pada saat yang sama, di belahan kota yang lain, Dharma sedang tertawa di sebuah klub malam yang gemerlap. Ia meneguk segelas minuman mahal yang harganya sama dengan sewa rumah susunku selama 3 bulan. Ponselnya yang baru bergetar menampilkan notifikasi transferan uang komisi dari sindikat pencucian uang. Sementara aku terkurung dalam kegelapan, merangkai kepingan-kepingan puzzle digital, dia berpesta di atas penderitaanku. Aku menatap foto wajahnya yang tersenyum di layarku. Kemarahanku yang tadi membara, kini berubah menjadi dingin dan fokus. Aku telah menemukan targetku. Melihat foto Dharma yang tersenyum di klub malam membuat darahku mendidih. Dia tidak akan tahu apa yang akan menimpanya. Aku tidak bisa melawannya di dunia nyata. Dunia perbankan dengan segala aturannya adalah bentengnya. Jadi, aku memutuskan untuk menyeretnya ke duniaku. Dunia di mana aku yang membuat aturan. Aku mulai merancang sebuah email phishing yang sempurna. Email itu terlihat seperti penawaran eksklusif dari sebuah merek mewah yang aku tahu dari media sosialnya sangat ia inginkan. Di dalamnya, aku menanam sebuah payload kecil. Sebuah program tak terlihat. Ini adalah umpan yang aku tahu tidak akan bisa ia tolak. Aku mengirim email itu dan menunggu. Ketegangannya terasa berbeda dari saat aku meretas dulu. Dulu aku melakukannya demi adrenalin dan uang. Sekarang, aku melakukannya demi nama baik dan nasi untuk keluargaku. Ini terasa personal. Tidak butuh waktu lama. Sebuah notifikasi muncul di layarku. Umpanku telah dimakan. Aku kini memiliki akses ke ponsel pribadinya. Aku bisa melihat semua yang ia lihat, mendengar semua yang ia dengar. Aku langsung masuk ke aplikasi pesannya. Di sana,
Aku menemukan semua yang kubutuhkan. Percakapan antara Dharma dengan sebuah nomor tak dikenal. Membahas pembersihan dana dan pengorbanan domba. Akulah domba itu. Tapi kemudian, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di dalam file pribadinya, aku menemukan sebuah folder yang tersembunyi dan terenkripsi dengan baik. Butuh waktu hampir 1 jam untuk memecahkan kata sandinya yang rumit. Isinya membuat jantungku berhenti berdetak. Itu bukan hanya data tentangku. Di dalamnya ada sebuah file database yang sangat besar. Nama-nama, nomor KTP, nama ibu kandung, saldo rekening, riwayat transaksi, semua data pribadi dari ratusan nasabah kaya raya di bank itu. Dharma tidak hanya menjual dataku, ia telah mengumpulkan data semua orang. Aku sadar, ini bukan lagi hanya tentang menyelamatkan diriku sendiri. Ratusan orang akan menjadi korban berikutnya. Jika data ini jatuh ke tangan sindikat itu, rekening mereka akan dikuras habis. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus menghentikannya sekarang juga. Aku menunggu sampai jam kerja pagi berikutnya. Saat aku tahu, dia sedang duduk di mejanya. Aku masih memiliki akses ke jaringan internal bank dari Wi-Fi seberang jalan. Aku mengambil alih terminal komputernya dari jarak jauh. Di kantornya, Dharma sedang tersenyum melayani seorang nasabah. Tiba-tiba, mouse di tangannya bergerak sendiri. Layar di depannya yang menampilkan data nasabah tiba-tiba tertutup. Ia tampak kaget dan mencoba mengendalikan mouse-nya, tapi gagal. Layar biru Windows Naya yang familiar tiba-tiba berubah menjadi hitam legam. Nasabah di depannya menatap bingung. Lalu, sebuah kursor hijau berkedip di pojok kiri atas. Kursorku bergerak sendiri, mengetikkan sebuah pesan, huruf demi huruf. "Halo Dharma," tulis pesan itu. "Ini Archangel." Wajah Dharma yang tadinya ramah langsung berubah pucat pasi. Ia mengenali nama samaran itu. Sebuah legenda di dunia bawah tanah digital. Ia menatap sekeliling kantor dengan panik, mencari siapa yang sedang mengawasinya. Aku menunjukkan padanya semua yang aku tahu. Di layarnya, aku menampilkan tangkapan layar dari percakapannya dengan sindikat. Aku menampilkan cuplikan dari data ratusan nasabah yang telah ia curi. Aku membiarkan kepanikannya memuncak. Ia mulai mengetik dengan tangan gemetar. "Siapa kamu? Apa maumu?" Aku menghapus pesannya. Bahkan sebelum ia selesai mengetik, aku tidak sedang bernegosiasi. Aku yang mengendalikan percakapan ini. Lalu aku menulis tuntutanku di layarnya. Dengan huruf kapital berwarna merah. "Bersihkan namaku. Kembalikan uangku. Hapus semua data nasabah yang kau curi." Di bawahnya, aku menambahkan hitungan mundur. "Kau punya 24 jam. Aku bisa melihatnya dari kamera webcam komputernya." Ia terduduk lemas di kursinya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Nasabah di depannya sudah lama pergi. Ia kini sendirian, terperangkap dalam kejahatannya sendiri. Aku pikir aku telah menang. Aku pikir rasa takut akan membuatnya menyerah. Namun, aku salah menilainya. Aku lupa bahwa orang yang putus asa bisa melakukan hal-hal yang nekat dan bodoh. Di layarku, aku melihatnya mengabaikan pesanku. Ia justru membuka sebuah program lain yang tersembunyi. Sebuah program unggah otomatis ke sebuah situs di dark web. Ia mengaktifkan rencana daruratnya. Ia akan menjual semua data itu sekarang juga kepada penawar tertinggi di pasar gelap. Itu adalah langkah terakhirnya yang penuh keserakahan. Jika ia harus hancur, ia akan membawa semua orang bersamanya. Sebuah baris kemajuan muncul di layarku. Sebuah notifikasi dari jaringanku sendiri. Mengunggah data. Nasabah. Zip. 1%. Ancamanku telah menjadi bumerang. Aku tidak berhasil menakutinya. Aku justru telah memicu bencana kebocoran data terbesar dalam sejarah bank itu. Baris kemajuan unggahan itu bergerak naik dengan kejam di layarku. 4%. 5%. Aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Niatku untuk menyelamatkan diri sendiri justru akan menghancurkan ratusan orang lain. Aku bisa membayangkan kepanikan mereka saat tabungan seumur hidup mereka lenyap begitu saja. Rani menghampiriku, membawa secangkir kopi lagi. Ia melihat wajah panikku, melihat tanganku yang gemetar di atas keyboard. "Ada apa, Mas? Kamu terlihat ketakutan."
tanyanya. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya secara rinci. Hanya ada beberapa kata yang bisa kuucapkan. Dia membocorkan data semua nasabah. Ron, kataku tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Ini salahku. Aku yang memicunya. Rani terkesiap. Tangannya menutup mulut. Ia mengerti sekarang. Ini bukan lagi hanya tentang uang kami. Ini tentang bencana yang jauh lebih besar. Aku harus bergerak cepat. Setiap detik sangat berharga. Aku tahu aku tidak bisa menghentikan unggahan itu sepenuhnya dari luar. Tapi aku setidaknya bisa memperlambatnya. Aku bisa memberiku waktu untuk berpikir. Jari-jariku menari di atas keyboard. Lebih cepat dari yang pernah kulakukan selama bertahun-tahun. Otot-otot di lenganku yang sudah lama tidak kugunakan untuk hal ini terasa tegang. Aku membangkitkan kembali semua kemampuanku yang terkubur, semua trik kotorku. Aku melancarkan serangan DOS, Distributed Denial of Service masif ke server dark web. Tujuan Dharma membanjirinya dengan jutaan permintaan data sampah dari ribuan komputer zombie di seluruh dunia. Tujuanku hanya satu, membuat server itu tersedak, memperlambat koneksi unggahannya. Di layarku, aku melihat kecepatan unggahan itu menurun drastis. Di layar lain, aku menjalankan program pelacak, mencoba menemukan dari server bank mana data itu ditarik. Aku harus tahu lokasi fisiknya. Ini adalah perang digital, pertarungan antara dua peretas di dalam labirin kabel dan kode. Dan aku bertarung sendirian dari rumah susunku yang sempit. Seranganku berhasil memperlambatnya. Tapi baris kemajuan itu terus bergerak naik, 45%, 46%. Aku hanya mengulur waktu. Aku butuh solusi permanen. Aku tahu, hanya ada satu cara untuk menghentikannya secara total. Aku harus mematikan server bank itu dari jarak jauh. Sebuah tindakan sabotase digital tingkat tinggi. Kejahatan siber yang sangat serius. Jika aku melakukannya, aku akan meninggalkan jejak digital yang mustahil untuk dihapus. Aku akan menyelamatkan ratusan nasabah, tapi aku akan menghancurkan diriku sendiri. Polisi akan bisa melacak balik seranganku. Mereka akan menemukan Archangel. Mereka akan datang ke rumah susun ini dan membawaku pergi dari Rani dan Maya. Aku menatap ke kamar tidur kami. Aku melihat Rani dan Maya tertidur pulas, tidak menyadari dilema yang sedang kuhadapi. Apakah aku siap mengorbankan masa depanku bersama mereka demi orang-orang yang tidak kukenal? Hatiku terasa tercabik-cabik. Penyesalan karena kembali ke dunia ini menghantamku. Seharusnya aku diam saja. Seharusnya aku membiarkan rekeningku diblokir dan mencari cara lain. Tapi kini sudah terlambat. Aku telah memulai perang ini, dan aku harus menyelesaikannya. Otakku bekerja cepat, mencari jalan lain. Aku tidak akan menjadi martir, tapi aku juga tidak akan menjadi pengecut. Tiba-tiba, sebuah ide gila terlintas di benakku. Sebuah nama dari masa laluku, seseorang yang sama sepertiku dulu, tapi kini berada di sisi yang berbeda. Aku membuka sebuah program email terenkripsi yang sangat aman. Peninggalan dari duniaku yang lama. Aku menulis sebuah pesan singkat, tanpa nama, tanpa subjek. Isinya hanya beberapa baris kode, ID pegawai Dharma, dan alamat server dark web itu. Pesan itu aku kirimkan ke satu-satunya kontak di masa laluku, yang aku tahu kini bekerja untuk kepolisian siber. Dia berutang budi padaku. Aku tidak tahu apakah dia masih menggunakan alamat email itu, tapi ini adalah satu-satunya kesempatanku. Baris kemajuan kini sudah mencapai 95%. Aku sudah hampir kehabisan waktu. Aku menatap layarku dengan pasrah. Jika pesanku tidak sampai, maka semuanya akan berakhir. Aku telah gagal. Tiba-tiba, di kantor cabang bank yang sepi, beberapa mobil polisi tanpa sirina berhenti di depan. Tim Bareskrim Siber bersenjata lengkap dan mengenakan rompi anti peluru turun dengan senyap. Mereka bergerak cepat masuk ke dalam bank yang gelap. Di dalam, Dharma masih duduk di depan terminalnya, menatap baris kemajuan dengan senyum penuh kemenangan. Tiba-tiba, pintu ruangannya didobrak. Ia menoleh dengan kaget dan langsung berhadapan dengan selusin moncong senjata laras panjang. Senyumnya lenyap seketika. Di rumah susunku, aku melihat baris kemajuan itu berhenti bergerak di angka 98%. Koneksi terputus.
Aku berhasil. Aku menghela napas lega yang begitu dalam hingga membuat dadaku sakit. Tapi, aku tahu pekerjaanku belum selesai. Dharma pasti punya salinan cadangan. Aku masuk ke server bank itu untuk terakhir kalinya, menemukan file data nasabah yang asli, dan dengan satu tarikan napas, aku menekan tombol hapus. Aku lalu membersihkan semua jejakku, kembali menjadi hantu, dan menutup laptopku dengan perlahan. Keesokan paginya, berita tentang penangkapan Dharma dan pencegahan kebocoran data besar ada di mana-mana. Televisi memuji kehebatan tim siber Polri yang bergerak cepat berdasarkan informasi dari informan misterius. Aku dan Rani menonton berita itu dari ruang tamu kami yang sempit. Aku tidak merasa seperti pahlawan. Aku hanya merasa sangat lelah dan cemas. Setiap detik aku menunggu suara ketukan pintu. Menunggu polisi datang untukku. Aku tahu, aku sudah membersihkan jejakku dengan sangat baik. Tapi di dunia digital, tidak ada yang benar-benar bisa hilang 100%. Selalu ada jejak yang tersisa. Sekecil apapun, berhari-hari aku hidup dalam paranoia. Setiap kali melihat mobil polisi di jalan, jantungku berdebar kencang. Aku menjadi pendiam. Sama seperti saat rekeningku pertama kali diblokir. Rani mencoba menenangkanku, tapi ia sendiri tampak sama khawatirnya. Kami masih belum berani menggunakan uang pinjaman dari tetangga. Kami hidup sangat hemat, menunggu kabar dari bank. Kabar yang aku sendiri tidak yakin ingin ku dengar. Terkadang, aku merasa lebih baik rekening itu tetap diblokir daripada harus berurusan dengan polisi. 1 minggu kemudian, ketukan di pintu itu akhirnya datang. Aku dan Rani saling berpandangan dengan pucat. Aku berjalan ke pintu dengan langkah berat, sudah pasrah pada takdirku. Aku membukanya, siap untuk diborgol. Namun di depan pintu, bukan polisi yang berdiri, melainkan 2 orang berpenampilan necis dengan setelan jas mahal. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai kepala cabang bank tempatku menabung. Aku menatapnya bingung. Mereka masuk dan duduk di kursi plastik kami yang sederhana. Dengan nada yang sangat sopan, kepala cabang itu meminta maaf sebesar-besarnya atas nama pihak bank. Ia menjelaskan bahwa Dharma adalah bagian dari sindikat yang lebih besar, dan kini semuanya telah terbongkar. Ia berkata bahwa namaku telah dibersihkan sepenuhnya. Rekeningku akan dibuka kembali hari ini juga. Sebagai bentuk permohonan maaf, pihak bank bahkan memberikan kompensasi atas ketidaknyamanan yang telah aku alami. Aku dan Rani hanya bisa terdiam, tidak percaya dengan apa yang kami dengar. Setelah perwakilan bank itu pergi, kami masih duduk membisu selama beberapa menit. Rasanya seperti mimpi. Beban yang selama ini menghimpit dadaku terasa terangkat. Rani mulai menangis. Kali ini adalah air mata kelegaan. Sore itu, kami pergi ke ATM terdekat. Aku memasukkan kartuku dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Aku memasukkan PIN-ku. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, mesin itu tidak menolak kartuku. Aku menarik sejumlah uang, dan lembaran-lembaran rupiah itu keluar dengan lancar. Aku memeriksa saldo di layar. Semua uang kami telah kembali, utuh, bahkan ditambah dengan uang kompensasi dari bank. Aku menatap angka-angka itu lama sekali. Kami berhasil. Kami selamat. Rani memeluk lenganku dengan sangat erat. Isak tangis kebahagiaan terdengar dari bibirnya. Hal pertama yang kami lakukan adalah mengembalikan uang pinjaman pada tetangga. Lalu kami membeli bahan makanan yang layak. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami bisa makan malam dengan tenang dan penuh rasa syukur. Semuanya terasa telah kembali normal. Malam itu, setelah Rani dan Maya tertidur, aku kembali ke ruang tengah. Aku membuka kembali laptop senjataku untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku akan menghapus semua program berbahayaku, memformat ulang semuanya, dan mengubur Archangel untuk selamanya. Aku mulai menjalankan Parina untuk menghapus file. Satu persatu, alat-alat digital dari masa laluku lenyap dari layar. Aku merasa lega, seolah sedang melepaskan belenggu terakhir. Aku hampir selesai saat sebuah notifikasi aneh muncul. Sebuah jendela pesantren kripsi yang sangat aman tiba-tiba muncul di tengah layarku. Jantungku kembali berdebar kencang. Hanya ada satu orang di dunia ini
yang tahu cara menghubungiku melalui jalur rahasia ini. Itu adalah pesannya. Pesan itu dari kontak lamaku, orang yang kini bekerja di kepolisian siber. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi, hanya ada 3 baris kalimat singkat yang membuatku merinding. Jejakmu bersih. Hampir, tulis baris pertama. Lain kali, kalau mau jadi pahlawan, lewat pintu depan, tulis baris kedua. Hutangku lunas, tulis baris terakhir. Lalu jendela pesan itu lenyap, menghapus dirinya sendiri tanpa jejak. Aku terduduk diam, menatap layar yang kini kosong. Aku mengerti sepenuhnya. Mereka tahu itu aku. Polisi tahu bahwa Archangel adalah sang informan misterius, tapi mereka membiarkannya pergi sebagai balasan atas utang budi di masa lalu. Aku membatalkan proses penghapusan file. Aku tidak jadi memformat laptop itu. Aku hanya mematikannya dan membungkusnya kembali dengan kain sarung. Aku akan menyimpannya, bukan sebagai senjata, tapi sebagai pengingat. Aku berjalan ke kamar dan menatap Rani dan Maya yang tertidur pulas dalam damai. Aku telah menyelamatkan masa depan mereka. Tapi aku sadar sesuatu, hantu bernama Archangel tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia adalah bagian dari diriku. Sebuah bayangan yang akan selalu mengikutiku, menunggu saat ia dibutuhkan kembali. Dan pada akhirnya, Bayu berhasil. Ia tidak hanya membersihkan namanya dan menyelamatkan ratusan nasabah lain, tapi ia melakukannya sebagai hantu, tanpa seorang pun tahu identitas aslinya. Ia mendapatkan kembali kehidupannya yang normal, tapi dengan sebuah kesadaran baru. Kisah Bayu mengajarkan kita bahwa masa lalu tidak akan pernah benar-benar bisa dihapus. Terkadang, untuk melawan monster di luar sana, kita harus berdamai dengan monster di dalam diri kita sendiri. Jika cerita ini membuat Anda berpikir, tunjukkan dukungan dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan saya ingin tahu pendapat kalian. Jika kamu punya keahlian gelap seperti Bayu, apakah kamu akan menggunakannya untuk kebaikan? Meskipun berisiko, diskusikan di kolom komentar. Sambil menunggu kisah berikutnya, kalian bisa cek cerita misteri lainnya di sini.